wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Wahid Hasim yang insya Allah semuanya soleh solehah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan umur panjang dan kesehatan, sehingga kita dapat menjumpai bulan Syawal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga tetap terlimpahkan keharibaan junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Wahid Hasim yang insya Allah semuanya soleh solehah. Pada bulan Syawal, tepatnya 1 Syawal, ada satu peristiwa yang sering ditunggu oleh umat Islam, yaitu hari kemenangan. 1 Syawal itu adalah hari raya Idul Fitri, hari kemenangan. Setelah selama 1 bulan penuh umat Islam melakukan puasa Ramadan. Jadi hablum minallah dilaksanakan oleh umat Islam selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Nah, pada bulan Syawal umat Islam melaksanakan hablum minannas. Kenapa? Karena pada bulan Syawal itu tanggal 1 Syawal hari raya Idul Fitri identik dengan acara halal bihalal, saling memaafkan. Apa itu saling memaafkan? Saling memaafkan adalah salah satu sifat terpuji yang sangat dianjurkan dalam Islam. Karena dengan memaafkan bisa menjadikan diri kita tenang. Anjuran untuk memaafkan terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerja pada orang-orang yang bodoh. Dari peristiwa dari perintah untuk saling memaafkan ini ada satu peristiwa atau cerita yang dialami Rasulullah. Pada suatu hari saat Rasulullah selesai sholat Id dengan para sahabat mendengar Rasulullah tiba-tiba mengucapkan amin 3 kali, padahal tidak ada yang berdoa. Mendengar itu, para sahabat kemudian bertanya, kenapa Rasul kok tiba-tiba mengucapkan amin 3 kali? Lalu Rasulullah menjawab, tadi barusan turun malaikat Jibril kepada saya lalu berkata, wahai Nabi Muhammad, saya mau berdoa, apakah engkau mau mengamini doa saya? Kata malaikat Jibril. Dan saat itu kemudian saya mempersilahkan, silahkan wahai Jibril, berdoalah. Kemudian malaikat Jibril berdoa, Rasulullah mengamini. Logikanya kalau malaikat Jibril berdoa lalu Rasulullah mengamini, apa iya doa itu meleset? Insya Allah pasti dikabulkan. Nah, apa isi doa itu? Ada 3 macam doa yang diucapkan malaikat Jibril. Yang pertama, doa malaikat Jibril, pada hari ini 1 Syawal, saya bermohon kepadamu ya Allah, jangan terima puasa dan ibadahnya
anak yang durhaka kepada ibu bapaknya dan belum sungkem untuk meminta maaf. Lalu Rasulullah mengucapkan amin doa malaikat Jibril tadi. Jadi barang siapa anak-anak yang telah membuat sakit hati kedua orang tuanya, kemudian dia belum minta maaf, walaupun toh dia selama sebulan penuh dia ibadahnya jungkir balik, dia ibadahnya tekun, tapi ibadahnya, puasanya tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Karena seorang ayah mencarikan nafkah untuk anaknya, seorang ibu melahirkan, menyayangi anaknya. Jadi ada satu pepatah mengatakan kasih anak sepanjang, kasih ibu sepanjang jalan. Nah, kalau misalkan kalian anak-anak siswa-siswi SMK Wahid Hasim yang merasa mungkin telah menyakiti hati kedua orang tua, kemudian belum minta maaf, belum sungkem, sekarang coba cepat-cepat, nanti nggak usah nunggu nanti, sekarang langsung minta maaf sama orang tua kita, agar puasa kita selama sebulan penuh, ibadah kita selama sebulan penuh diterima oleh Allah. Yang kedua, doa malaikat Jibril adalah, pada hari ini 1 Syawal saya memohon kepadamu ya Allah, jangan terima puasa dan ibadahnya istri. Istri itu ibarat pakaian. Jadi fungsi pakaian itu adalah menutup aurat. Jadi suami istri pun sama. Kalau misalkan ada satu kelemahan istri, suami harus menutupinya. Kemudian kalau misalkan ada kelemahan suami, si istri pun harus menutupinya, agar rumah tangganya itu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi walaupun jabatan setinggi apapun seorang istri, kalau misalkan sudah di rumah, suami adalah pemimpin. Suami adalah orang yang nanti akan bertanggung jawab ketika di akhirat. Makanya kita kadang sering mendengar ada swarga nunut neraka katut. Nah seperti itu. Karena apa? Karena tanggung jawab seorang suami itu sangat besar. Makanya kalau misalkan ada yang protes, kenapa kok hanya istri yang durhaka? Kenapa kok nggak suami yang durhaka? Karena apa? Karena tanggung jawab seorang suami itu sangat besar nanti di akhirat. Makanya kewajiban seorang istri minta maaf sama suaminya. Nah, mendengar doa malaikat Jibril itu, Rasulullah mengamini doa tersebut. Yang ketiga, doa malaikat Jibril, pada hari ini 1 Syawal saya bermohon kepadamu ya Allah, jangan terima puasa dan ibadahnya orang muslim yang tidak mau memaafkan saudaranya sesama muslim. Jadi kalau misalkan ada saudaranya sesama muslim minta maaf sama dia, kemudian dia tidak maaf, berarti puasanya dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Dan minta maaf, orang yang mengucapkan salam itu kan mendoakan. Ya, jadi kalau misalkan ada orang mengucapkan salam, kita harus juga menjawab salam. Karena apa? Itu saling mendoakan. Begitupun sama, kalau misalkan ada orang yang mau minta maaf, kita harus memaafkan. Karena kalau misalkan kita tidak memaafkan, maka amal ibadah kita selama 1 bulan penuh tidak akan diterima oleh Allah. Nah, dari yang 3 poin yang Ibu sampaikan ini, saya yakin anak-anakku siswa-siswi SMK Wahid Hasim yang tadi di poin 1, saya yakin anak-anak tidak ada yang jadi anak-anak durhaka. Jadi yang mungkin belum minta maaf kepada kedua orang tuanya, mulai sekarang langsung minta maaf. Yang mungkin belum minta maaf kepada para gurunya, sekarang mungkin walaupun mungkin nggak bisa datang ke rumah, bisa langsung nelpon atau apa, minta maaf. Karena guru itu juga nama lain dari orang tua. Nah, Ibu akhiri, mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan tadi bisa kita ambil hikmahnya. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan kita, jaga jarak,
sering cuci tangan, pakai masker dan hindari berkerumun agar segera COVID musnah dari muka bumi ini. Ibu doakan semoga kita selalu dijaga oleh Allah, dikasih kesehatan dan umur panjang, dan kita dijadikan anak-anak yang sukses dunia akhirat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.